Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan metode simulasi Monte Carlo dan contoh kasus beserta penyelesaiannya. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Yudi Saputra. Materi kedua akan dijelaskan oleh Dendi Mandela. Dan materi ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Kemas Muhammad Muammar Kadafi. Baiklah, langsung saja. Apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen, probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Dan apa saja hal yang terkait dengan simulasi Monte Carlo? Berikut ini adalah beberapa hal terkait simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo bergantung atas penggunaan bilangan acak atau random number. Simulasi Monte Carlo mengestimasi distribusi hasil bergantung pada input peluang. Contohnya, waktu kedatangan, permintaan persediaan, waktu pelayanan antrian, dan waktu pengerjaan proyek. Berjalannya waktu tidak penting dalam simulasi Monte Carlo atau umumnya statis. Dan apa saja langkah dalam penyelesaian kasus dalam simulasi Monte Carlo? Dan berikut ini adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. Langkah kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel langkah pertama. Langkah ketiga, menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel langkah kedua. Langkah keempat, membangkitkan bilangan acak. Dan langkah terakhir yaitu langkah kelima, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Contoh kasus penjualan helm. Toko Shinjuku adalah toko penjual helm. Selama 2 hari ke belakang, tercatat laporan penjualan helm yang sudah dikelompokkan berdasarkan jumlah helm yang terjual per hari. Berikut ini adalah tabelnya. Untuk penjualannya 0 atau tidak laku, frekuensinya adalah dalam 10 hari. Untuk penjualan 10 helm, frekuensinya adalah dalam 20 hari. Untuk 20 helm yang terjual, frekuensinya yaitu 40 hari. Untuk 30 helm yang terjual, 60 hari. Untuk 40 helm yang terjual, frekuensinya 40 hari. Dan untuk 50 helm yang terjual, frekuensinya adalah 30 hari. Dari tabel di atas, terdapat pertanyaan. Berapakah prediksi penjualan helm setiap hari sampai 5 hari ke depan menggunakan simulasi Monte Carlo? Untuk menentukannya, kita menggunakan 5 langkah yang tadi. Dan langkah pertama adalah menentukan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dengan memperhitungkan kemungkinan pada setiap kejadian masa lalu, rumusnya adalah PE sama dengan X dibagi N, di mana P kemungkinan suatu kejadian, E suatu kejadian atau peristiwa, X adalah banyaknya kejadian yang diinginkan terjadi, N adalah jumlah seluruh kemungkinan. Berdasarkan laporan penjualan helm, tentukan jumlah seluruh kemungkinan dan didapat jumlahnya adalah 200 hari. Dengan rincian sebagai berikut. Frekuensi tadi dijumlahkan dan hasilnya dengan totalnya adalah 200 hari. Dan lakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dengan jumlah seluruh kemungkinannya. Memakai rumus yang tadi, yang ini. Dan caranya adalah 10 ini tadi
frekuensi yang tiap harinya tadi dibagi dengan total frekuensi tadi. Misalnya, untuk penjualan helm 0 atau tidak laku, frekuensinya adalah 10 hari dibagi dengan total 200 hari. Total frekuensi. Jadinya adalah 10 dibagi 200 sama dengan 0,05 untuk penjualan helm 0 atau tidak laku. Untuk penjualan helm 10 yang lakunya, frekuensinya yaitu frekuensi 20 hari tadi dibagi total frekuensi. Didapatlah hasil yaitu 0,10. Untuk penjualan helm 20 helm, frekuensinya adalah 40 hari. 40 hari tadi dibagi 200 hari atau total frekuensi tadi. Sama dengan 0,20. Untuk penjualan helm 30, frekuensinya 60 hari. Dibagi total frekuensi tadi, didapat 0,30. Untuk penjualan helm 40 hari, untuk penjualan helm 40, helm yang terjual, frekuensinya adalah 40 hari. 40 hari tadi dibagi 40 hari tadi dibagi total frekuensi, sama dengan 0,20. Untuk penjualan helm 50 yang laku, frekuensinya adalah 30. 30 tadi dibagi dengan total frekuensi, didapatlah 0,15. Untuk totalnya, kita bagikan juga, yaitu total frekuensi dibagi total frekuensi, sama dengan 1,00. Untuk membuat distribusi probabilitas kumulatif atau langkah keduanya. Langkah kedua ini mengubah distribusi probabilitas menjadi distribusi probabilitas kumulatif dengan menjumlahkan setiap probabilitas dengan probabilitasnya sebelumnya. Caranya adalah untuk penjualan helm 0 atau tidak laku, frekuensi yang tadi didapat adalah 0,05. Maka probabilitasnya kumulatif. Probabilitas kumulatifnya adalah 0,05 atau tetap untuk langkah pertama. Untuk langkah kedua, penjualan helm 10 yang laku, frekuensinya adalah 0,10. Nah, 0,10 ini ditambah dengan 0,05 tadi, didapatlah 0,15. Untuk langkah ketiga sama seperti langkah kedua tadi, 0,20 ditambah dengan 0,15, didapatlah 0,35. Dan begitu juga penjualan helm 30 yang laku, dengan frekuensinya probabilitasnya adalah 0,30. 0,30 tadi ditambah dengan 0,35, didapatlah 0,65. Untuk penjualan helm 40 yang laku sama seperti langkah sebelumnya. Frekuensi probabilitasnya didapat 0,20. 0,20 tadi ditambah dengan probabilitas kumulatif langkah ketiga tadi. Didapatlah hasil 0,85. Untuk 50 penjualan helm yang laku didapat frekuensi probabilitas yaitu 0,15. 0,15 ini ditambah dengan probabilitas langkah keempat tadi, didapatlah hasil 1,00. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dendi Mandela. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Mandela. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kasus ini dengan metode Monte Carlo, yang mana sebelumnya langkah 1 dan langkah 2 sudah dijelaskan oleh Muhammad Budi Saputra. Oke, langkah ketiga yaitu menentukan interval bilangan acak.
Setelah itu, menentukan interval untuk bilangan acak yang dapat mewakili setiap probabilitas kumulatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel tersebut. Di sini penjualan helm itu 0, maka frekuensinya itu 10 bagi 200, yaitu dapatlah 0,05 dan probabilitas kumulatifnya 0,05. Interval bilangan acaknya yaitu 1 sampai dengan 5. Setelah itu, penjualan helm yaitu yang terjual 10. Maka frekuensinya kita dapatkan 20 per 200 yaitu 0,10. Dan probabilitas kumulatifnya adalah 0,10 ditambah dengan probabilitas kumulatif dengan penjualan helm 0 yaitu 0,05, jadilah 0,15. Dan interval bilangan acaknya itu dimulai dari 6 dan sampai dengan 15. Oke, yang ketiga, penjualan helm yang terjual 20. Maka frekuensinya yaitu 40 per 200, itulah dapatlah 0,20. Probabilitas kumulatifnya yaitu 0,20 itu ditambah dengan probabilitas kumulatif yang sebelumnya itu 0,15, jadilah 0,35 pada penjualan helm 20. Dan dapatlah interval bilangan acaknya itu dimulai dari 16 sampai dengan 35. Yaitu penjualan helm dengan terjualnya 30 helm dengan frekuensi 60 per 200 itu dapat 0,30 dan probabilitas kumulatifnya 0,35 ditambah dengan 0,30 dapatlah 0,65. Dan interval bilangan acaknya itu dimulai dari 36 sampai dengan 65. Setelah itu penjualan helm yang terjual 40. Frekuensinya itu 40 per 200 dapatlah 0,20. Dan probabilitas kumulatifnya itu kita tambahkan probabilitas kumulatif sebelumnya dengan frekuensi 0,20 dapatlah 0,85. Dengan interval bilang acak dimulai dari 66 sampai dengan 85. Dan yang terakhir itu penjualan helm yang laku 50 dengan frekuensi 30 per 200 sama dengan 0,15. Dan probabilitas kumulatifnya itu 0,15 ditambah dengan probabilitas kumulatif sebelumnya itu 0,85 sama dengan 1,00. Dan dapatlah interval bilang acaknya itu 86 sampai dengan 100. Oke, yang keempat itu membangkitkan bilang acak. Membentuk bilangan acak secara numerik atau aritmatik dengan nilai 1 sampai 100. Nilai minimum dan maksimum interval bilang acak. Di sini kita menggunakan Microsoft Excel dengan functionnya range between dalam kurung 1 sampai dengan 100. Oke, berikut ini perintah range between 1 sampai 100 yang kami lakukan di Microsoft Excel. Ini hasil dari screenshotannya. Dengan function range between 1 sampai 100, maka dapatlah bilangan acak seperti ini. Dari A1 sama dapatnya 65 dan F10 adalah 66. Setelah itu, langkah kelima akan dijelaskan oleh teman saya, KMS Muhammad Kadapi. Terima kasih. Melakukan serangkaian simulasi percobaan. Lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang didapat pada langkah 4, interval bilangan acak pada langkah 3. Pada kasus tersebut, simulasi permintaan helm 5 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak pada kolom A1 sampai A5, di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari kedua, begitu seterusnya. Lalu petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak. Hari ke-1 bilangan acaknya 65, penjualannya 30. Hari kedua bilangan acaknya 50, penjualannya 30. Hari ketiga bilangan acaknya 23, penjualannya 20. Hari keempat bilangan acaknya 100, penjualan 50.
Hari kelima bilangan acaknya 21, penjualannya 20. Totalnya adalah 150. Total penjualan helm sampai 5 hari ke depan adalah 150 helm dengan rata-rata permintaan per hari adalah 30 helm. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang metode Monte Carlo. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.